Pembahasan 1, etika dan etika profesional. Yang bagian A, definisi dari etika dan etika profesional. Etika dapat didefinisikan sebagai norma, aturan, atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat berkaitan dengan konsep baik dan buruk. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan. Etika berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam mengambil keputusan moral dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam konteks sosial. Bagian B, tujuan kode etika profesi. Tujuan kode etika profesi sangat penting untuk menjaga integritas, reputasi, dan kualitas layanan dalam berbagai bidang pekerjaan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penerapan kode etika profesi. Yang pertama, menjaga martabat profesional. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab. Yang keempat, melindungi kepentingan publik. Dan yang terakhir, mencegah pelanggaran etika. Dan C, kode etika profesi. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etika adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Misalnya Ikatan Penerbit Indonesia, Kode Etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia, dan lain-lain. Yang D, prinsip etika profesi. Menurut Agnes Elvira, DKK 2024, etika dan prinsip-prinsip etika profesi saling berkaitan dan saling mendukung dalam konteks kehidupan profesional. Prinsip-prinsip etika berfungsi untuk menguraikan harapan moral yang spesifik dan standar perilaku yang diharapkan dari individu untuk menjaga integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam konteks profesional. Terdapat beberapa prinsip yang melekat bagi etika profesi, antara lain yang tantangan dan pelanggaran etika profesional. Ada 4. Yang pertama itu konflik kepentingan. Yang kedua, pengawasan yang lemah, sanksi yang tidak efektif, dan minimnya pendapat. 2. Otonomi moral perbankan syariah. Yang bagian A, definisi otonomi moral. Etika, moral, dan akhlak merupakan konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam konteks perbankan syariah. Etika merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku baik dan buruk, sedangkan moralitas berkaitan dengan norma-norma yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Akhlak di sisi lain mencerminkan karakter dan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan budaya dalam perbankan syariah. Penerapan ketiga konsep ini menjadi fundamental untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan ajaran Islam yang melarang praktik riba, masyri, dan gharar. B. Fungsi dan tujuan etika dan otonomi moral. Berikut beberapa fungsi dan tujuan dari etika dan otonomi moral. Yang pertama, menjadi penilai terhadap perbuatan manusia dengan tujuan mencapai standar tingkat laku yang baik. Yang kedua, menentukan apa yang dianggap baik atau buruk dalam konteks sosial. Yang terakhir, membentuk karakter individu berdasarkan nilai-nilai agama untuk mencapai ketenangan jiwa. C. Faktor-faktor pembentuk etika dan otonomi moral.
Yang pertama, budaya dan tradisi, yaitu nilai-nilai moral tercermin dalam budaya suatu bangsa. Yang kedua, agama, yaitu sumber utama nilai-nilai moral dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan, yaitu menciptakan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Yang keempat, hukum, yaitu mengatur perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai moral. Yang kelima, kesadaran sosial, yaitu tanggung jawab sosial mempengaruhi pembentuk etika. D. Penerapan prinsip etika dan otonomi moral di perbankan syariah. Yang pertama, pengelolaan dana. Yang kedua, transparansi dalam produk keuangan. Yang ketiga, perlindungan nasabah. Tantangan dan peluang etika dan otonomi moral di perbankan syariah. Yang pertama itu tantangan. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah sebagai besar pelaku industri belum memiliki pemahaman yang dalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis. Hal ini menyebabkan penerapan etika bisnis syariah belum maksimal. Oleh karena itu, perlukan peningkatan edukasi untuk memperluas kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjalankan bisnis sesuai ajaran Islam. Yang kedua, peluang peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesadaran yang semakin tinggi, masyarakat semakin memahami pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya memenuhi aspek keagamaan tetapi juga menawarkan alternatif yang lebih etis. B. Citra positif. Perbankan syariah dikenal dengan praktik yang transparan dan adil sehingga memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Hal ini memberikan peluang untuk menarik lebih berbasis nilai-nilai keadilan dan kepatuhan syariah. Upaya penguatan otonomi moral. Upaya penguatan otonomi moral dalam perbankan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika yang tinggi. Berikut adalah beberapa langkah strategi yang dapat diambil untuk memperkuat otonomi moral di sektor ini. Yang pertama, penguatan identitas perbankan syariah. Yang kedua, sinergi ekosistem ekonomi syariah, penguatan pengawasan dan regulasi. Keempat, edukasi dan sosialisasi. Kelima, penerapan teknologi digital. Pembahasan ketiga, kode etik bisnis konvensional dan bisnis syariah. Definisi kode etik bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai standar perilaku yang mengatur bagaimana individu dan organisasi berinteraksi satu sama lain dalam konteks bisnis. Menurut Edar dan Mariadi 2019, etika bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat, di mana perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan etika kerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip etis. B. Kode etik bisnis syariah. Menurut Abdul Aziz Munawa Al-Badri, etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mencari tahu apa yang benar atau salah terkait dengan kegiatan bisnis atau kontak bisnis yang menguntungkan menurut ajaran Islam. Islam adalah agama yang komprehensif, oleh karena itu segala aktivitas muslim harus dilandasi akhlak Islam termasuk bisnis. Etika bisnis adalah suatu keharusan didirikan dan berdasarkan prinsip persatuan, keseimbangan atau keadilan, keinginan bebas dan tanggung jawab dan kejujuran.
C. Kode etik bisnis konvensional. Etika bisnis konvensional adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah paham dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang secara umum untuk menjalankan good business dan dapat menghasilkan keuntungan yang menjadi tujuan dari bisnis dalam kerangka memenuhi kebutuhan. D. Contoh studi kasus pelanggaran kode etik bisnis konvensional dan syariah. 1. Studi kasus pelanggaran kode etik bisnis konvensional. Salah satu contoh pelanggaran kode etik bisnis konvensional yang cukup mencolok terjadi pada skandal manipulasi laporan keuangan perusahaan Enros di Amerika Serikat. Enros, sebuah perusahaan energi besar, terlibat dalam praktik akuntansi curang dengan cara menyembunyikan utang perusahaan melalui anak-anak perusahaan palsu untuk memperlihatkan seolah-olah mereka dalam kondisi keuangan yang baik. Yang kedua, studi kasus pelanggaran kode etik bisnis syariah. Dalam konteks perbankan syariah, salah satu contoh pelanggaran etika bisnis syariah terjadi pada kasus penyaluran dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah oleh salah satu bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Dalam kasus ini, pihak bank diketahui penyaluran dana kepada nasabah untuk usaha yang ternyata berhubungan dengan aktivitas yang dilarang dalam Islam seperti perdagangan minuman keras atau bisnis spekulatif. Pembahasan keempat, kolegalitas dan loyalitas. A. Pengertian kolegalitas dan loyalitas. Yang pertama, kolegalitas. Kolegalitas berasal dari kata kolega yang menunjukkan hubungan erat antara individu-individu yang bekerja bersama dalam suatu konteks profesional. Ini mencerminkan dinamika interpersonal yang melibatkan rasa hormat, kerjasama, dan saling menghargai di antara rekan kerja. Yang kedua, loyalitas. Loyalitas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang, maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. B. Karakteristik kolegalitas dan loyalitas. 1. Karakteristik kolegalitas. A. Keterlibatan dalam kerjasama tim. Individu menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan kerja dalam mencapai tujuan bersama. B. Saling menghargai kontribusi. Individu menghargai kontribusi dan ide-ide dari rekan kerja serta memberikan pengakuan atas peran yang dimainkan oleh setiap anggota tim. C. Keterbukaan dan komunikasi efektif. Individu menunjukkan keterbukaan untuk berbagi informasi, gagasan, dan umpan balik dengan rekan kerja secara efektif. 2. Karakteristik loyalitas. A. Pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan suatu organisasi. B. Adanya rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam diri pegawai terhadap perusahaan. C. Pegawai memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. C. Hubungan profesionalisme antara kolegalitas dan loyalitas. Kolegalitas adalah kecenderungan untuk mendukung dan bekerja sama dengan rekan kerja. Ini adalah sifat yang penting agar kerja tim menjadi efektif. Ini terdiri dari berbagai aspek seperti A. Menghargai ide dan karya orang lain. Konsep ini menunjuk pada tindakan dan sikap untuk menghargai sumbangan intelektual dan kreatif dari individu lain dalam konteks lingkungan kerja atau profesional. B. Komitmen terhadap prinsip-prinsip moral. Konsep ini mengacu pada kewajiban individu atau kelompok untuk mematuhi prinsip-prinsip moral yang terkait dengan keputusan, tindakan, tujuan organisasi, dan nilai profesi dalam konteks profesionalisme.
C. Keterhubungan. Keterhubungan merujuk pada kondisi psikologis dan interpersonal di mana individu atau kelompok memiliki keterikatan emosional dan komitmen bersama yang memfasilitasi hubungan kerja yang harmonis dan produktif. D. Kolegialitas dan loyalitas dalam etika perbankan. 1. Kolegialitas dalam etika perbankan. Kolegialitas merujuk pada hubungan profesional yang harmonis dan saling mendukung antar rekan kerja di lingkungan perbankan. Dalam kode etik Bank Indonesia, bank diharapkan untuk mematuhi norma-norma tingkah laku yang mencakup integritas pribadi, profesionalisme, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. 2. Loyalitas dalam etika perbankan. Loyalitas dalam perbankan biasanya mengacu pada kesetiaan nasabah maupun karyawan terhadap institusi perbankan. 3. Hubungan kolegialitas dan loyalitas dalam etika perbankan. Kolegialitas yang baik antar pegawai bank membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan profesional, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan layanan kepuasan nasabah. Terima kasih.